mengemas berita aktual pilihan redaksi. Berikut cuplikannya. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam dengan hutan dan lahannya yang subur. Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah hutan yang fungsinya untuk menjaga kestabilan hidrologis lahan-lahan di sekitarnya, sehingga dapat mencegah terjadinya longsor, erosi dan banjir. Sebagai kekayaan yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, maka selayaknya hutan dan lahan perlu dijaga dari berbagai ancaman, mulai dari pembakaran, penggundulan dan longsor. Salah satu upaya untuk menjaga hutan dan lahan di area yang kritis dari ancaman erosi, longsor dan sedimentasi di wilayah hilir adalah dengan membuat gili plak. Berikut penjelasan Eni Puspasari Kepala UPTD Tahurawan Abdul Rahman. 2021 mengadakan konservasi tanah dan air dengan sistem pengkayaan tanaman hutan rakyat dengan gali plak. Ya, gali plak. Nah, untuk gali plak sendiri itu berapa titik Bu, yang dibangun di Desa Padang Cermin itu? Ada 60 titik. 60 titik. Terus ukurannya per titik? Nah, itu udah teknis ya. Ukuran pastinya saya nggak hafal ya. Itu teknis banget ya. Memang tapi ada speknya ya, ada speknya dan biasanya itu memang menyesuaikan bolorannya ya, bolorannya. Jadi ada spek tertentu, lebarnya berapa, panjangnya berapa gitu. Yang saya ngerti pokoknya di dalam satu unit GP gali plak itu ada 11 bronjong paling enggak yang disusun. Tapi ukurannya saya nggak hafal. Terus tipe apa yang dipakai di dalam pembangunan gali plak itu sendiri? Tipe apa gimana maksudnya? Ya tipe sayap, apa tipe apa kan itu bermacam-macam ini ya. Tipe GP-nya ya? GP-nya itu sendiri. Aduh, saya nggak paham kalau itu Pak. Teknis banget. Saya mungkin nanti dengan kepala seksi saya tadi ya, yang bisa nambahkan ya. Soalnya dia pendamping GP. Terus atau dengan Mbak Rini ya tadi. Ibu persyaratan teknis sehingga dibangun gali plak di Padang Cermin itu apa? Jadi bukan harus ada persyaratan teknis kemudian mengajukan gitu sih sebenarnya tidak. Tetapi lebih kepada memang kondisi aktual alamnya. Kondisi aktualnya adalah di Desa Padang Cermin itu sering terjadi longsor. Lalu penilaian atau pengamatan dari citra satelit memang itu nampak menjadi sebuah lahan kritis, gitu ya, lahan kritis. Nah maka di situ diputuskan pengkayaan tanaman dengan pembangunan hutan rakyat juga untuk menghindari sedimentasi yang terlalu tinggi tadi itu dengan pembangunan gali plak namanya. Salah satu bangunan dalam upaya konservasi tanah dan air gitu, gali plak. Nah ada 60 titik di situ di sepanjang boloran-boloran ya yang untuk menghindari tadi erosi yang terlalu tinggi gitu. Jadi harapannya kalau ditahan dengan bronjong gali plak sedimentasinya tidak tinggi ya, sehingga ke depan bisa terkumpul barangkali di situ butiran pasir gitu ya, yang kemudian bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat. Nah lalu sistem pekerjaannya pun sebenarnya ini karena apa ya, lebih kepada untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sih. Jadi termasuk dalam apa namanya swadaya, bukan swadaya, apa ya, untuk peningkatan ekonomi nasional. Jadi memanfaatkan tenaga kerja masyarakat sekitar gitu, dan batu-batu yang tersedia di situ gitu yang dikumpulkan oleh petani kemudian dibeli gitu. Jadi benar-benar pemberdayaan masyarakat.
Kalau tipenya termasuk saya ngerti tipe-tipe GP ya. Tipenya yang jelas memang bronjong, isi batu ya. Sebenarnya kayak tahura. Tahura ini punya peran itu mendampingi saja, memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan baik, outputnya sesuai yang diharapkan. Jadi dari sisi kuantitas terpenuhi, dari segi kualitas terpenuhi, dan dari segi kebermanfaatannya terpenuhi. Kalau soal masalah uang itu dia kan sistemnya hibah, jadi dia langsung pakai waktu. Jadi sebenarnya begitu. Nilainya tahu ada sih, tapi saya nggak hafal gitu. Sumber dananya berasal Sumber dari dananya DAK, dana alokasi khusus. enggak APBN apa APBD? Kalau DAK itu ini ya, dimasukkan ke dalam APBD ya. Jadi dia dari kementerian sebenarnya ya. Dari kementerian LHK. Kan yang menentukan alokasi juga kementerian loh Pak. Yang menentukan alokasi itu kementerian. Jadi waktu itu saya sempat tadinya agak ragu juga ya. Masya Allah, ini besar apa namanya? Khawatir saya gitu kan, kalau menangani hutan rakyat Pak, masyarakat, hak milik dengan menangani masyarakat di dalam kawasan itu kan berbeda. Kalau di dalam kawasan itu kan memang benar-benar dalam genggaman kita ya, maksudnya dalam kewenangan kita. Kalian mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti aturan pemerintah. Nah kalau ini di hutan rakyat ini kan hak milik, Pak Pinur punya, misalnya kan Pak siapa punya gitu kan. Kalau Pak Pinur nggak mau, kan saya nggak bisa maksa. Nah maka waktu dulu itu sempat saya yang agak ragu gitu, aduh gimana ya gitu. Tapi akhirnya saya sosialisasi dulu ke sana, saya sampaikan dulu rencana ini ke aparat desa, para sesepuh, para kadus gitu ya. Saya sampaikan, itu belum ada kepastian, tapi sudah tahu gitu ya, tahu gambaran bakal tahun 2021 bakal ada kegiatan itu. Saya sampaikan, kalau sekiranya nanti ada kegiatan ini bagaimana? Apakah bapak-bapak bersedia? Menyambut baik semuanya. Bu siapa yang nggak mau lah Bu, dikasih bibit terus dibangun. Memang di sini sering longsor, sering banjir. Oh gitu ya. Sudah, akhirnya saya pikir kenapa masa saya menolak gitu, nggak mau memproses itu, takutnya zolim ya masyarakat di sana padahal membutuhkan gitu. Jadi akhirnya ya sudah. Tapi kalau mekanisme keuangannya itu langsung, jadi hibah langsung, hibah uang ke kelompok. Ada ini waktu nggak, berapa lama waktu pengerjaannya mulai dari ini sampai ada target nggak, berapa bulan atau berapa ini? Iya tentu ada kan. Kalau seharusnya sih kalau namanya program itu biasanya ya di tahun anggaran itu ya harusnya selesai di tahun anggaran itu. Tapi memang posisi nggak ngerti juga ya mekanisme pencairan ataupun mekanisme anggaran itu seperti apa. Di akhir Desember aja masih posisi baru termin 3 ya kita. Di akhir Desember itu baru termin 3, dan memang dalam alokasi pengerjaannya itu memang ada tenggat waktu, misalnya kayak untuk pemeliharaan itu memang bisa sampai Februari ya gitu. Tapi secara administrasi sudah selesai di 2021 seharusnya secara administrasi. Tapi karena ini pekerjaan yang memang membutuhkan pemeliharaan gitu, ada sampai Februari pemeliharaan saja. Yang terakhir Bu, apakah pembangunan seperti ini akan dianggarkan setiap tahun atau setiap? Nah, mungkin ada ya, tahun ini ada kegiatan, tapi tidak di Tahura gitu. Jadi sepertinya menyisir ya, maksudnya menyisir di wilayah mana yang memang dalam pantauan satelit tadi kritis gitu ya, itu yang menjadi target-target. Nah, tidak tiap tahun ada di Tahura gitu, tidak. Kayak tahun 2021 kan di Tahura, di Lampung Barat, terus di Mesuji itu mangrove gitu ya, rehabilitasi mangrove. Nah, di tahun ini 2022 ini Lampung Timur dan Lampung Selatan sepertinya itu. Jadi tapi menurut Ibu apakah memang Tahura ini hanya di titik itu yang butuh konservasi? ya, waktu itu ada 2 titik sebetulnya. Satunya lagi yang masuk Bandar Lampung ya, Dek, ya, Teluk Betung Barat ya. Teluk Betung Barat Pak.
Teluk Betung Barat itu Teluk Betung Barat atau Teluk Betung Timur ya? Yang Keteguhan itu Teluk Betung Barat ya. Itu masuk Pak, masuk di Citra itu dia termasuk yang kritis. Jadi waktu itu saya bisa saja mengusulkan juga di Teluk Betung Barat. Tapi kan kami tersurvei Pak. Teluk Betung Barat. Teluk Betung Barat kan lebih padat ya. Lebih padat dan penguasaan lahannya kan kita tidak tahu oleh siapa. Kota namanya kan Pak. Jadi barangkali mungkin para investor ya, misalnya Cina gitu kan yang punya. Jadi ini walaupun memang dari sisi penilaian Citra ini termasuk penyangga Tahura yang kritis, tapi kita nggak berani mengusulkan kegiatan itu di situ. Lokasinya tidak ada Pak, lokasinya tuh nggak ada gitu. Apa iya ini di kota mau dibangun hutan gitu kan? Gitu. Tapi kalau di Padang Cermin kan memang posisi mereka itu sebenarnya lahan-lahan yang milik masyarakat yang tidak terlalu produktif ya. Mereka kurang kayak nggak bersemangat gitu ya. Malah kebunnya itu mungkin karena bibit tanaman-tanamannya kurang produktif ya. Jadi makanya ya sudah. Jadi kita pengkayaan itu berarti penambahan jenis Pak ya. Penambahan. Yang ini apa pesan Ibu selaku KUPTD Tahura dalam pembangunan Galiplak dan pengkayaan ini tuh pada masyarakat penerima ataupun ininya? Ya, harapan saya terkait dengan pengkayaan tanaman untuk hutan rakyat yang ada di Padang Cermin, tentu bibit-bibit yang itu sudah diberikan oleh negara dan itu pilihan jenisnya pun juga mengakomodir keinginan masyarakat agar dipelihara. Setelah ditanam dipelihara sampai panen. Jadi menanam untuk panen gitu. Jadi tidak hanya sekedar menanam, tapi menanam untuk panen supaya ke depan pendapatan masyarakat di Padang Cermin bisa lebih meningkat. Lalu yang kedua, tentu ada niatan atau ada cita-cita lain juga terkait dengan tanaman-tanaman yang ditanam. Tidak semata-mata diambil hasil. Khusus untuk akasia itu ke depan sih pengennya bisa menjadikan sumber pakan bagi lebah-lebah gitu. Jadi bisa menjadi penghasil madu gitu. Itu. Lalu kalau terkait dengan Galiplak, bangunan-bangunan konservasi tanah air berupa Galiplak itu agar dipelihara karena sudah terbukti gitu beberapa yang sudah sempat dibangun bisa mengurangi laju erosi, laju air, terutama kemarin ketika banjir gitu ya. Yang kebetulan rusak itu posisi karena memang belum selesai. Jadi sedang dalam pengerjaan, belum selesai, dihantam banjir ya rusak. Dan itu juga diperbaiki. Jadi masyarakat harus yakin betul bahwa tidak ada pemerintah yang berniat menyengsarakan rakyatnya. Pasti apapun itu programnya itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk pelestarian lingkungan. Lampung 7 TV, Jeffrey dan Pinur dari Bandar Lampung melaporkan. Sampai jumpa kembali pemirsa Lampung 7 TV. Nantikan berita-berita terpercaya dan aktual kami lainnya. Audio Jungle.